Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta peserta lomba pidato yang sama berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat melaksanakan lomba pidato bahasa Indonesia tingkat SMA tahun 2021. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Hairil Mario dari SMA Negeri 1 Sopeng akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Edukasi Moral sebagai pengukuh bahasa dan sastra Indonesia di era kemajuan teknologi informasi. Kata bijak yang mengatakan, suatu bangsa akan lemah ketika masyarakatnya sudah tidak bisa menunjukkan moral dan jati diri berbahasa dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moralitas dan budaya berbahasa Indonesia dari pengaruh buruk yang dapat merusak nilai kearifan yang sudah kita jalani. Dewasa ini, kehidupan manusia semakin dipermudah. Semua fasilitas yang ada semakin memanjakan kita semua. Kemajuan teknologi kian memudahkan kita untuk menjalankan berbagai macam aktivitas. Kita tidak boleh dengan mudahnya terbuai yang kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat positif. Betapa pentingnya arti pendidikan untuk peningkatan bahasa dan sastra Indonesia. Melalui pendidikanlah kita dapat memilah dan memilih berbagai informasi yang banyak ditawarkan melalui internet. Hadirin yang sama berbahagia. Saat ini, seiring dengan perkembangan informasi yang kian pesat, kehidupan pun mengalami perubahan yang sangat cepat. Bahkan, terkadang kita tidak menyadari bahwa diri kita pun telah banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini. Untuk menangkal derasnya arus informasi barat yang dapat mempengaruhi identitas bahasa dan sastra kita, maka kita harus memperkokoh nilai moral yang sudah kita jalani. Sebagai pelajar, marilah kita bersama untuk tetap menjunjung tinggi identitas kebahasaan, nuansa tenggang rasa, dan menciptakan karya sastra yang berkualitas. Hadirin yang sama berbahagia. Untuk membentuk generasi emas, yaitu dengan memberikan pendidikan ilmu, wawasan secara luas, mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menanamkan attitude atau pembelajaran mengenai pembentukan karakter yang baik, sehingga
generasi muda tidak hanya unggul secara akademik maupun non-akademik, tetapi juga memiliki ketulusan hati untuk membangun bangsa yang lebih baik. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh masyarakat, terutama peran generasi mudanya. Jika kita mampu meningkatkan pendidikan bahasa dan merubah sikap mentalitas bangsa, maka saya percaya tentunya perubahan dan kemajuan bangsa ini ke arah yang lebih baik dapat terwujud. Seperti pepatah dari John F. Kennedy yang mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin yang sama berbahagia. Agar bahasa dan sastra Indonesia tetap utuh dan tidak mudah tergerus oleh zaman, generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan harus selalu mengedepankan kejujuran dan cara bertutur kata yang baik. Melakukan kegiatan yang mampu memperkokoh bahasa dan sastra Indonesia, seperti yang tengah dilakukan oleh kakak-kakak dari Hima-Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Melalui pengabdian itulah kita memiliki modal yang kuat untuk mempertahankan jati diri bangsa yang lebih baik. Kita harus bangga hidup di negeri yang kaya raya akan segala hal. Tak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Niat dan tujuan luhur harus didahulukan guna terwujudnya kemakmuran bangsa. Ini semua dapat terwujud ketika semua elemen masyarakat sadar akan pentingnya mendidik generasi muda. Dari uraian tadi, saya menyimpulkan bahwa hanya ada satu hal untuk memperkuat bahasa dan sastra Indonesia sebagai jati diri bangsa, yaitu dengan ilmu pengetahuan, kemauan dan keikhlasan hati. Karena bagaimanapun tingginya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, jika tidak diamalkan untuk kepentingan bangsa, maka ilmu tersebut tidak akan bernilai. Serta seseorang yang mampu bertutur kata dengan baik dalam ajaran Islam tercatat sebagai ibadah terbaik. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udah ilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkan orang yang beriman dan orang yang berbuat kebajikan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya atas seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka di dalam surga ialah salam. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.